Saya meyakini 85% rakyat Indonesia setuju kalau 30. Karena Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak Pak Presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah, Iya, sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Pasar Ibu, dan kali ini kita akan berdiskusi banyak hal terkait berbagai dinamika nasional yang sedang terjadi, khususnya munculnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima kalinya, yang disinyalir akan menyentuh pasal-pasal yang berhubungan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Namun sebelum itu, yuk kawan-kawan silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa like dan share jika kawan-kawan merasa informasi yang kawan-kawan dapatkan berguna dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan buat kawan-kawan yang ingin mengikuti terus perkembangan channel ini, silahkan aktifkan lonceng notifikasinya, dan kita akan ketemu lagi di materi-materi yang menjadi topik hangat dibahas di Republik Indonesia ini. Oke, lanjut. Sebelum terakhir ini, media massa dan dunia maya disuguhkan berbagai informasi terkait periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sebenarnya bukan kali pertama. Di era Presiden SBY pun wacana menambah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode juga pernah bergulir. Namun wacana itu hilang di telan waktu. Pada tahun 2019 pun usulan yang sama pernah terdengar, tapi lagi-lagi redup. Dan pada awal tahun 2021 ini, wacana amandemen Undang-Undang 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden kembali bergulir. Dan wacana ini gaungnya sangat kuat, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Dan gak itu aja, ada juga yang masa bodoh. Sejumlah tokoh nasional angkat bicara, mulai dari pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais, kemudian ada pakar tata negara Refli Harun, Presiden PKS Ahmad Syekhu, kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli As-Siddiqi, kemudian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, semuanya berbicara. Bahkan Presiden Republik Indonesia sekarang ini, yaitu Joko Widodo pun berbicara dan menyampaikan sikapnya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Secara umum, semua orang yang saya sebutkan tadi dengan tegas menolak masa jabatan presiden. Ya, mereka secara umum menolak masa jabatan presiden 3 periode. Alasannya pun macam-macam. Ada yang mengatakan itu mengkhianati semangat reformasi. Ada pula yang mengatakan 2 periode itu sudah lebih dari cukup. Tapi yang lucu menurut saya adalah secara umum semua partai menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, baik yang pro pemerintah, atau maksud saya adalah yang bagian dari koalisi pemerintah, maupun yang oposisi. Semuanya menolak, khususnya tentang perubahan masa jabatan presiden. Lalu kok tiba-tiba ada muncul wacana amandemen Undang-Undang 1945 tentang pasal ini, tentang pasal masa jabatan presiden dan wakil presiden. Aneh kan? Nah, sebelum kita jauh-jauh membahas ke sana, yuk kita bandingkan dulu ini
isi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dengan setelah amandemen. Untuk kita ketahui bersama bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999. Dan sampai hari ini Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah 4 kali diamandemen. Kalau jadi di amandemen 2021 ini, itu menjadi amandemen yang kelima. Dan untuk masa jabatan presiden itu, khusus yang pasal 7 ini ya, khusus yang pasal 7, itu sudah diamandemen sebanyak 2 kali. Yaitu pada tahun 1999 dan terakhir adalah pada tahun 2001. Pada tahun 1999, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen dari masa jabatan presiden yang semula tidak dibatasi menjadi dibatasi, hanya boleh maksimal 2 kali saja. Bunyi pasalnya sebelum amandemen seperti ini: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali. Itu sebelum amandemen. Setelah diamandemen berubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya maksimal hanya 2 kali. Sejak tahun 1999 masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ini paling lama jadinya hanya 10 tahun saja, nggak boleh kurang ataupun lebih. Kayak berdagang aja ya. Nah, sedangkan amandemen kedua kalinya, nah tadi kan amandemen pertama tahun 99, kemudian di amandemen lagi tahun 2001 ini yang kedua kalinya terkait pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya terjadi penambahan pasal. Itu kan pasal 7 ditambah menjadi ada pasal 7A, 7B, dan 7C. Secara umum penambahan ini meliputi tentang pemberhentian presiden oleh MPR atas usul DPR, kemudian penegasan presiden, maksud kami tata cara, kemudian ada tata cara dan mekanisme pemberhentian presiden. Jadi ada urutan-urutannya, misalnya kalau presiden itu dianggap melanggar konstitusi, melakukan perbuatan tercela atau korupsi, maka Mahkamah Konstitusi itu melalui sidang Mahkamah Konstitusi diputuskan bersalah atau tidak. Kemudian kalau misalnya dikatakan bersalah, lalu oleh DPR diajukan ke MPR untuk dilaksanakan sidang membahas itu, lalu kemudian ujungnya apakah nanti diberhentikan atau tidak. Nah, itu mekanismenya diatur di pasal ini. Kemudian pasal ini juga, terutama yang ayat 7C-nya itu menegaskan bahwa presiden tidak boleh membubarkan DPR. Nah, dulu pada era Gus Dur sempat ada wacana Gus Dur mau mengeluarkan dekret maksud saya itu tentang pembubaran DPR. Walaupun akhirnya berubah menjadi maklumat Presiden Gus Dur pada waktu itu. Tapi di era Presiden Jokowi juga maksud saya di era Presiden Soekarno juga sempat pernah terjadi Presiden Soekarno itu membubarkan DPR. Nah, kawan-kawan sekalian, meskipun pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah terang benderang, maksudnya kita semuanya sudah tahu, maksudnya masa jabatan presiden itu adalah maksimal hanya 2 periode. Tetapi tetap saja ada sebagian orang yang mengatakannya multitafsir. Loh, kok bisa? Iya, ada yang bilang yang dimaksud di sini nggak bisa 2 periode adalah harus berturut-turut. Nah, jadi kalau tidak berturut-turut ya enggak apa-apa. Ada yang sebagian pakar menerjemahkan seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang bisa kok lebih dari 2 periode asal jabatannya nggak sama. Misalnya yang dulu presiden kini jadi wakil presiden, atau yang dulu wakil presiden kini majunya sebagai presiden. Jadi macam-macam lah multi tafsirnya. Tapi itulah itu intinya, seluruh rakyat Indonesia ini mayoritas kompak mengatakan bahwa jabatan presiden hanya boleh 2 kali saja. Nah, kawan-kawan sekalian, kini kita kembali ke wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 yang disinyalir akan menyentuh pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Meskipun banyak tokoh yang menolak amandemen pasal ini, termasuk Presiden Jokowi sendiri, tapi kita harus ingat, negara ini bukan milik presiden, bukan milik wakil presiden, dan juga bukan milik elit politik lainnya. Tapi kedaulatan ada di tangan rakyat, dan kedaulatan itu telah dijewantahkan melalui wakil-wakil rakyat di DPR dan di MPR. Jadi kalau saat ini Presiden Jokowi mengatakan tidak ada niat maju 1 periode lagi, tentu saja itu sah-sah saja. Karena saat ini memang konstitusinya mengatur hanya 2 periode. Dan Presiden juga mengatakan seperti itu. Beliau saat ini sebagai Presiden adalah amanat dari konstitusi yang menegaskan 2 periode. Jadi kalau tidak maju, kalau beliau tidak ingin maju 1 periode lagi, ya memang di konstitusi kita tidak diatur 3 periode. Tapi jika pada akhirnya nanti MPR bersepakat mengamandemen pasal 7 ini dan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hingga 3 periode, maka tentu hal yang wajar jika Presiden Jokowi akan berubah pikiran. Kenapa? Yaitu tadi, kembali ke konstitusi. Kalau konstitusi mengatakan bahwa boleh 3 periode dan itu merupakan kehendak rakyat berdasarkan keputusan MPR, dan MPR adalah pengejawantahan dari kita sebagai rakyat, ya harus dijalankan. Pertanyaannya adalah mungkinkah? Nah ini, mungkinkah wacana amandemen Undang-Undang 1945 yang kelima kalinya ini akan menyentuh pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden? Kalau menurut pandangan saya, amat mungkin. Kalau kawan-kawan, ya mungkin ada yang sependapat dengan saya. Tapi kok bisa? Kan pertanyaannya di situ. Pertama, posisi pemerintah saat ini amat kuat di parlemen. Mayoritas partai politik adalah pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo. Bahkan satu-satunya partai yang saat ini statusnya oposisi cuma PKS doang. Demokrat ya memang oposisi, tapi sekarang masih disibukkan dengan ribut-ribut soal KLB yang katanya bodong. Jadi kalau ada voting dengan kondisi sekarang di mana parlemen itu mayoritas adalah orang-orang pemerintah, ya otomatis kalah, bro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, MPR DPR itu produk politik. Dan dalam politik satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Dalam politik hari ini bisa A, beberapa detik kemudian bisa B. Namanya juga politik. Dia sangat-sangat dinamis. Alasan ketiga adalah kita ini orang Indonesia, negeri plus 62. Apa saja bisa terjadi. Kata orang, di atas langit masih ada Indonesia. Nah, kini kita hitung secara matematis, sebesar mana peluang pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa diubah. Bagaimana prosedur mengubahnya, apa yang harus dilalui berdasarkan mekanisme Undang-Undang Dasar kita. Dan ini kita berpijak kepada Undang-Undang Dasar pasal 37 amandemen keempat. Pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 amandemen keempat pasal 37 ayat 1, usul mengubah pasal dalam konstitusi bisa diagendakan dalam sidang yang dihadiri setidaknya oleh 1/3 anggota MPR. Jadi dia melalui sidang MPR. Ini kita ketahui di DPR itu ada sidang MPR, ada sidang DPR, ada sidang DPD. Nah, untuk perihal pengubahan konstitusi itu dilakukan di sidang MPR. Jadi harus dihadiri 1/3 anggota MPR. Sekarang anggota MPR kita jumlahnya 711 orang. 1/3-nya itu berarti sekitar 237 orang anggota MPR harus hadir. Ini masih usul aja. Jadi ngusulnya itu sidangnya harus dihadiri 237 anggota MPR. Selanjutnya usul tadi baru bisa dibahas apabila sidang MPR dihadiri setidaknya 2/3 anggota MPR.
Nah, untuk membahas dilaksanakan sidang baru bisa dibahas kalau 2/3 anggota MPR hadir. 2/3 itu setara dengan 504 anggota MPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 3-nya. Nah, kalau yang pengusulan tadi itu diatur pada ayat 1, kemudian untuk pembahasannya itu diatur pada ayat 3 pasal 37. Dan terakhir, keputusan untuk mengubah pasal tersebut harus disetujui minimal 50% plus 1 orang anggota MPR. Ini diatur pada ayat 4-nya pasal yang sama, pasal 37. Jadi 1/3 untuk mengusulkan, kemudian 2/3 itu untuk membahas. Dalam pembahasan itu yang dihadiri oleh 2/3 anggota MPR itu 50% plus 1 harus setuju. Nah, logikanya gimana ya? Begini deh. Jadi kalau sudah hadir, katakanlah ambang batas minimalnya 504 ini hadir nih. Jadi bagaimana nih? Begitu hadir, kemudian dinyatakan quorum, berarti dibahas gimana nih, setuju apa enggak nih kita ubah pasal ini, bla 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 dan lain sebagainya. Terjadi musyawarah mufakat. Kalau tidak ada musyawarah mufakat, lalu voting. Kalau hasilnya mayoritas dari yang hadir itu setuju dilakukan pembahasan, maka akhirnya diambillah keputusan bahwa undang-undang itu atau pasal yang ingin diamandemen itu dilanjutkan pembahasannya sebagaimana yang sudah diusulkan di awal-awal. Nah, kawan-kawan sekalian, kini bagaimana peta politik? Tadi kan mekanisme undang-undangnya nih. Kini bagaimana peta politik di parlemen kita? Saat ini anggota MPR yang masuk dalam koalisi pemerintah Joko Widodo itu sebanyak 471 orang dari 711. Artinya hanya ada 240 orang lagi yang oposisi, yang tidak bagian dari pemerintah, memilih di luar pemerintahan. Artinya apa ini? Keadaan ini sudah cukup untuk menyetujui dilakukannya amandemen 1945 yang kelima kalinya. Angka 471 orang itu cukup untuk meluluskan usulan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi untuk pembahasan maksud saya gini, tapi untuk pembahasan angka itu kan masih kurang. Betul, 471. Untuk membahas butuh 504 orang. Karena diperlukan 2/3 anggota MPR baru bisa dilakukan pembahasan. Dan itu tentu tidak sulit, karena hanya dibutuhkan 33 orang lagi saja dari anggota MPR yang non koalisi pemerintah yang hadir dalam sidang tersebut. Ingat, hanya hadir aja gitu. Jadi ada sidang 471 orang pemerintah, lalu hadir 33 orang lagi yang non pemerintah, jadi itu barang. Kira-kira begitu kata mendiang Sultan Batu Gana. Belum ada persoalan setuju atau tidak setuju, masih masalah kehadiran. Tapi kalau dilihat dari peta politik parlemen kita, udah pastilah semua akan berjalan mulus jika ambang batas kehadiran pada sidang itu bisa terpenuhi. Jadi gimana dong? Ya begitulah. Kalau saya pribadi berpendapat, maka tentu saya menolak dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait pasal 7 yang mengatur tentang periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Alasannya sederhana saja. Sebagai negara hukum, kita tentu perlu kepastian hukum. Dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di negara kita ini. Jika dalam menentukan masa jabatan presiden dan wakil presiden saja kita tidak konsisten dan sangat-sangat kondisional, artinya melihat situasi dan kondisi, kemudian sangat terobsesi dengan sosok-sosok tertentu, maka tentu itu akan mencederai semangat dari kepastian hukum itu sendiri.
Percayalah, jika masa jabatan presiden bisa kita ubah sesuai dengan selera kita, maka dunia internasional akan mencap kita sebagai negara paling plimplang sedunia. Jika saat ini kita berani membuka keran 3 periode, maka tentu ke depan akan ada keran 4 periode, ada keran 5 periode, kemudian akan ada presiden tanpa batas masa jabatan. Dan celakanya, muaranya adalah akan ada istilah presiden seumur hidup. Bukankah kita kembali ke zaman Orde Lama atau Orde Baru kalau seperti ini? Padahal untuk memindahkan zaman itu dulu, tidak sedikit nyawa yang melayang akibat dari dampak reformasi yang kita gaungkan 23 tahun lalu. Menurut saya, negara ini tidak bisa ditentukan oleh cita-cita presidennya. Apa maunya presiden? Kemana negara ini harus dibawa oleh presiden? Karena hal ini tentu sangat sempit sekali, di mana kemajuan negara hanya ditentukan oleh isi kepala seorang presiden. Yang paling baik adalah negara ini harus punya sistem dan haluan yang jelas, sehingga siapapun presidennya, ia akan bekerja dan berbuat sesuai dengan haluan dan tujuan dari negara itu sendiri. Selama 50 tahun lebih, negara kita pernah sangat mengkultuskan seorang presiden. Bahkan muncul rasa takut dan rasa khawatir andai presiden berganti dengan sosok yang lain. Tapi kenyataannya, saat Presiden Soeharto lengser, puluhan putra dan putri terbaik bangsa ini berlomba-lomba mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Artinya negara ini tidak pernah kehabisan stok pemimpinnya. Yang hilang dari kita adalah semangat membangun bangsa ini atas kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Kalau saya kasih ilustrasi, ibarat kereta api. Jadi kereta api ini negara kereta api ini butuh rel. Negara ini butuh rel, butuh lokomotif, butuh gerbong yang kuat untuk menuju setiap tujuan yang telah ditentukan. Sehingga siapapun masinisnya, kereta api ini akan berjalan dengan mulus dan lancar, menyelesaikan setiap tujuan yang telah diamankan oleh konstitusi yang telah kita sepakati bersama. Jadi cita-cita luhur bangsa ini sebenarnya apa? Kemana bangsa ini ingin kita bawa 10, 20, 30, 40, 50 tahun akan datang, atau berabad-abad yang akan datang? Harus diatur dengan jelas. Kalau tujuannya sudah jelas, maka siapa saja presidennya kita bisa katakan, ini yang harus Anda lakukan, ini yang harus Anda lakukan, ini yang harus Anda lakukan. Jangan faktor suka tidak suka dengan presiden, karena kita suka lalu kita suka-suka juga mengamandemen undang-undang kita sesuai dengan masa jabatan yang kita mau. Ini tentu melanggar yang saya sebut tadi, tidak adanya kepastian hukum. Dan celakanya ketidakpastian itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 kalau mudah sekali kita melakukan amandemen. Oke lah, itulah pandangan saya terkait bergulirnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan anggota MPR dan Presiden kita bersama-sama berpikir jernih agar amandemen yang digulirkan ini tidak mengubah hal-hal yang sangat fundamentalis dalam kehidupan kita buat bangsa dan bernegara. Demikian saja, sampai jumpa di topik-topik berikutnya, dan tetap ikuti perkembangan channel ini dan dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share agar kita semakin semangat berbagi informasi dengan kita semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.